Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Perkenalkan, nama saya Ustaz Jake yang akan membersamai kalian hari ini dalam sesi peer teaching atau simulasi mengajar. Untuk materi yang sangat menarik yaitu tentang kedamaian hati. Sebelum kita mulai, mari kita tarik nafas dalam-dalam. Fokus kita hari ini adalah memahami dua kunci penting dalam ajaran tasawuf. Satu ada namanya zuhud dan yang kedua ada namanya tawakal. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk mencapai kehidupan spiritual yang lebih baik. Oke, kita mulai dengan zuhud. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata ini atau kata zuhud ini? Nah, biasanya kita membayangkan orang yang zuhud, ya, orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu orang yang jauh dari harta, memakai pakaian yang lusuh dan menyendiri di gua. Tapi benarkah zuhud sesempit itu? Tidak. Zuhud tidak zuhud secara bahasa memang meninggalkan, ya. Zuhud secara bahasa memang meninggalkan atau menjauhi. Namun dalam konteks tasawuf, zuhud yang benar adalah meninggalkan keterikatan hati pada dunia, bukan meninggalkan dunia itu sendiri. Zuhud adalah melepaskan keterikatan hati terhadap dunia, bukan berarti kita harus meninggalkan dunia. Seseorang bisa menjadi zuhud meskipun ia seorang pedagang kaya. Ingat, ada kisah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau adalah seorang pedagang sutra yang kaya, tapi hatinya tidak dikuasai oleh sutra dan kekayaan. Beliau tetap fokus pada ketaatan. Selanjutnya, mari kita masuk ke kata kunci yang kedua adalah tawakal. Konsep ini sering disalahpahami. Ada yang bilang gini, tawakal itu pasrah saja tanpa usaha. Itu keliru, saudara, ya. Itu kan keliru. Tawakal berasal dari kata wakala yang artinya menyerahkan urusan kepada orang lain. Maka tawakal adalah menyerahkan segala hasil akhir kepada Allah setelah melakukan usaha maksimal. Ada 3 poin, ya. Ada 3 poin yang namanya tawakal. Satunya ya usaha maksimal atau ikhtiar. Dan yang kedua berdoa atau doa dan keikhlasan. Dan yang ketiga adalah total ridho, ya, penyerahan total atau ridho. Ada 3 pilar tawakal yang benar. Pertama, ikhtiar usaha maksimal. Contohnya gini, ikat unta dulu baru bertawakal. Dan yang kedua, doa dan keikhlasan dalam niat. Dan yang ketiga, ridho atau menerima atas apapun hasil, baik sukses maupun belum berhasil. Poin-poin penting agar mudah diingat, ya, contohnya cuman ikat unta ya Ustadz, jadi contohkan unta. Ada lagi, nelayan menebar jaring lalu berdoa dan tersenyum menerima hasil tangkapan. Seperti seorang nelayan, dia harus bangun pagi, ikhtiar menebar jaring di lokasi terbaik atau ikhtiar maksimal. Dan yang kedua, berdoa atau ikhlas, ya, atau ikhlas. Dan ketika mendapatkan hasil sedikit atau banyak, ia menerimanya dengan lapang dada.
dan itulah ridho, dan itulah yang namanya tawakal yang benar. Baik, mari kita simpulkan. Mari kita simpulkan untuk pertemuan hari ini, yang mana tadi ada Ustaz bilang zuhud. Yang mana zuhud adalah melepaskan keterikatan hati pada dunia, dan tawakal adalah menyerahkan hasil kepada Allah setelah usaha maksimal. Sekarang tugas kalian adalah cari satu contoh kasus modern, misal dari pengusaha, atlet, atau tokoh yang mencerminkan praktik zuhud ya dan tawakal yang benar dalam hidup mereka. Tuliskan analisisnya dan kita bahas di pertemuan berikutnya. Seperti contoh Ustaz tadi mencontohkan dengan satu nelayan dan yang satunya itu dengan unta. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajar. Semoga Allah senantiasa memberikan kita ketenangan dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz akhiran hadanallahu wa akum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.